Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah digital marketing untuk optimasi website dan media sosial. Kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua. Kita akan melanjutkan kembali materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama, di mana sedikit flashback. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang perbedaan antara digital marketing dan tradisional marketing. Saya sudah memberikan contoh-contoh dari digital marketing dan juga contoh dari tradisional marketing. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan langsung saja melanjutkan materi kita tentang digital marketing. Konten pada hari ini saya bagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama adalah konsep strategi, kemudian yang kedua peran website di dalam bisnis, yang ketiga peran media sosial di dalam bisnis, dan yang keempat sinergi antara website dan media sosial. Kita langsung masuk saja ke website dan media sosial di dalam bisnis. Kita harus paham dulu konsep dan juga strategi di dalam digital marketing. Kalau saya gambarkan kepada teman-teman di sini, teman-teman bisa lihat slide PowerPoint yang saya sajikan di monitor, bahwasanya lingkaran yang kecil ini adalah strategi digital marketing. Kemudian lingkaran yang berwarna abu-abu itu adalah strategi marketing, dan lingkaran yang berwarna gelap atau berwarna hitam itu adalah strategi bisnis. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa strategi bisnis itu cakupannya sangat besar ataupun sangat luas. Sementara itu, strategi marketing itu ada di dalam ruang lingkup strategi bisnis, dia lebih kecil. Kemudian strategi digital marketing itu ada di dalam ruang lingkup strateginya marketing dan juga strateginya bisnis. Jadi, ketika kita berbicara tentang strategi digital marketing, maka kita harus paham juga sebetulnya strategi marketing kita apa, gitu. Dan juga kita harus paham strategi bisnis kita juga apa, gitu. Jangan sampai antara strategi digital marketing dengan strategi bisnisnya itu berbeda. Hingga akhirnya dia ini lingkaran yang warna pink ini itu berada di luar lingkaran warna hitam. Itu dia nanti akhirnya nggak nyambung, nggak sesuai dengan tujuan dari bisnis tersebut. Sehingga ketika kita mau membuat sebuah strategi, khususnya digital marketing, kita harus pahami dulu strategi marketingnya, kita juga harus pahami dulu strategi bisnisnya. Karena di sini seperti yang saya tuliskan bahwa strategi media sosial dan website yang akan kita bahas ini yaitu bagian dari strategi digital marketing, terhubung dengan strategi marketing dan juga bisnis. Teman-teman pasti sudah memahami apa saja yang perlu kita pikirkan ketika kita ingin membuat sebuah bisnis. Teman-teman bisa lihat di sini, sebentar saya kecilkan dan pindahkan dulu ya. Teman-teman bisa lihat, ketika kita berbicara strategi bisnis, kita harus apa ya, mematok pada sebuah pedoman, salah satunya menggunakan bisnis model Canvas. Apa saja yang ada di dalam elemen-elemen bisnis model Canvas, ini teman-teman pasti sudah menemuinya di dalam mata kuliah kewirausahaan ataupun entrepreneur. Nah, teman-teman pahami dulu, kira-kira mana yang mau jadi poin keunggulan atau poin yang menjadi tumpuan utama dalam bisnisnya teman-teman. Misalnya value proposition. Teman-teman mau memberikan nilai apa pada bisnisnya teman-teman. Lalu misalnya key partnership. Siapa saja nanti yang akan diajak menjadi partner ataupun kerjasama. Nah, ini harus teman-teman pikirkan dulu sebelum teman-teman masuk ke strategi marketing. Gitu. Setelah teman-teman sudah memikirkan ini, baru teman-teman masuk ke strategi marketingnya, di mana ada dua kemarin, ada tradisional dan juga ada digital. Atau sekarang ada konvensional dan juga ada digital. Antara dua ini teman-teman mau menggunakan mana fokusnya? Idealnya adalah kita mengintegrasikan antara strategi pemasaran konvensional dengan strategi pemasaran digital. Setelah kita berpikir tentang strategi marketingnya, baru kita masuk ke strategi digital marketing. Nah, untuk strategi digital marketing ini, karena ini adalah fokus dari mata kuliah kita harus ketahui terlebih dahulu bahwasanya
Ada beberapa macam strategi digital marketing. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ada marketplace, ada website, ada apps, ada affiliate marketing, ada email marketing, ada social media marketing. Kalau kita breakdown lagi, dia akan menjadi semakin banyak nih. Karena kita fokusnya ke website ya, bentar ini saya pindahkan ke sini biar nggak ganggu. Karena kita fokusnya ke sosial media dan juga website, karena kita mau mengoptimasi ya di sini, maka teman-teman juga harus pahami sosial media itu terbagi lagi ada KOL atau influencer marketing, ada social media ads, ada social media content. Nah, ini teman-teman sebetulnya sudah mendapatkan materinya beberapa di mata kuliah sebelumnya yang berhubungan dengan sosial media. Jadi bagaimana membuat konten, bagaimana membuat ads sehingga akun Instagram kita ataupun konten kita itu bisa teroptimasi di algoritmanya media sosial. Kemudian ada juga website. Website itu nanti akan terbagi menjadi search engine optimization atau bagaimana kita mengoptimasi sebuah halaman website menjadi berada di halaman pertama Google. Ketika kita mengetikkan sebuah kata kunci di halaman pencarian misalnya jasa sewa mobil Surakarta. Nah, di sini nanti akan muncul websitenya teman-teman. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan strategi search engine marketing atau yang biasa juga disebut Google Ads. Dan yang ketiga adalah strategi content writing. Bagaimana kita membuat sebuah tulisan yang bisa bermanfaat bagi audiens ataupun pembaca halaman website kita. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita, yaitu mengoptimasi website dan juga mengoptimasi sosial media marketing. Marketplace itu seperti apa? Kalau marketplace itu seperti Tokopedia, ya website-websitenya Shopee, websitenya Bukalapak, mereka tempat apa ya? Tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Kalau email marketing itu seperti apa? Email marketing itu teman-teman biasanya mendapatkan email-email bisa spam ya, ataupun bisa promosi dari sebuah brand itu masuk ke emailnya teman-teman. Kalau affiliate marketing ini kerjasama dengan orang-orang atau influencer, nanti influencer itu akan mendapatkan persentase keuntungan dari setiap transaksi ataupun registrasi biasanya. Kalau apps ads biasanya aplikasi-aplikasi ini punya iklan. Teman-teman kalau buka beberapa aplikasi yang kurang terkenal mungkin ya, biasanya banyak iklannya. Nah, itu apps ads. Itu juga termasuk salah satu strategi digital marketing. Tetapi fokus kita pada website dan sosial media untuk mata kuliah kali ini. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke website. Berdasarkan fungsinya, website itu terbagi menjadi website pribadi, kemudian website institusi ataupun perusahaan. Institusi itu contohnya kayak perguruan tinggi ya. Perusahaan itu ya seperti perusahaan apa Coca-Cola, kemudian perusahaan Indofood, itu mereka pasti punya website sendiri. Kemudian platform atau media sharing. Lalu ada yang namanya berita, website berita, website toko online dan juga website blog ataupun content writing. Biar teman-teman nggak bingung, saya akan langsung saja masuk satu-satu. Nah, ini yang pertama adalah website pribadi. Yang namanya website pribadi ya, berarti dibangun oleh kita sendiri. Gitu. Saya kasih contoh ini ada websitenya anakjajan.com dan garycruise.com. Gimana sih contohnya website pribadi itu? Coba saya kasih gambaran ya di sini ya. Sini ada anakjajan.com ya. Coba kita cek. Ini adalah website pribadi, website yang dibangun oleh orang perorangan gitu. Nah, ini adalah website anakjajan.com. Isinya apa? Isinya adalah blog ya, cerita, artikel-artikel yang dia buat yang berhubungan dengan apa ini? Travel ya, jalan-jalan, kemudian mall, tempat-tempat untuk hangout yang ada di daerah Jakarta, Tangerang ya. Kemudian di sini juga dia berdasarkan lokasi dan kota. Ini kayaknya dia suka jalan-jalan dan juga suka kulineran. Lalu dia dokumentasikan dan dibuat artikel sehingga jadilah sebuah website.
Nah, kita mungkin masuk ke about anak jajan dulu. Kita lihat dulu tentang dia itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa baca arahnya kemana dan siapa yang bikin. Kayaknya sih kalau nggak kakak adik, suami istri nih ya. Nah ini, anakjajan.com is a food, travel, and lifestyle blog. Jadi jelas ya, ini adalah sebuah website yang isinya adalah blog atau dokumentasi tentang makanan, travel ya, jalan-jalan, dan juga lifestyle. Mereka based in Jakarta, Indonesia. Blog ini dimiliki dan juga dibuat oleh Marius dan juga Julia, husband and wife, berarti mereka ini suami istri. Jadi suami istri ini memiliki hobi untuk jalan-jalan dan juga kulineran, sehingga mereka dokumentasikan dan jadilah sebuah website. Sampai ini bermanfaat banget websitenya ini. Mereka mendapatkan penghargaan ya, Sosmed Awards ya, luar biasa. Nah ini contoh dari salah satu website pribadi. Kemudian contoh yang kedua adalah Gary Cruz. Coba garycruz.com. Nah, ini websitenya Gary Cruz nih. Ini konsepnya berbeda dari anak jajan tadi. Nampaknya dia lebih menampilkan portofolionya. Kita lihat, oh ini Gary Cruz ini ternyata seorang copywriter. Dia biasa membuat tulisan-tulisan yang mampu mempersuasi orang, mempengaruhi orang. Ya ini tentangnya dia. Nampaknya ini website memang untuk memperlihatkan portofolio dia. Ini ya, resume dia ada di sini nih. Resume itu seperti CV ya. Segala hal yang pernah dia lalui, experience-nya dia bagaimana. Ini untuk download, berarti kita bisa mendownload resume-nya di sini, tahu dia itu seperti apa. Kemudian kontaknya di sini, kalau mau menghubungi dia ataupun kerjasama dengan dia, bisa ada LinkedIn, Instagram, Medium. Berarti ini jelas ya. Ini juga ada semacam testimoni. Tapi menarik dari sini bikin kalimatnya, oh yes, they are talking. Ya kan, ini seperti semacam testimoni ataupun komentar orang kan. If Thomas Edison and Amiscom had a baby, it will be like Gears. Ya, ini seperti komentar orang. Nah, ini work ini berarti portofolionya dia. Karena ini website pribadi, berarti portofolio pribadinya dia yang sudah pernah dia kerjakan. Misal kita mau ambil contoh portofolio apa ya. Nah, ini ada Milestone Coffee. Oh, ini dia. Ini yang dia buat. Ini kan copywriter ya. Copywriter itu ada tulisan yang mempersuasi ya. Tulisan yang mempengaruhi orang untuk stay tetap membaca ataupun membeli sebuah produk. Dia bikin semacam kalimat di sini, because craftsmanship takes time. Slow roasted coffee a cup above the rest. Wah, ini menarik ya. Kemudian a perfect bean from the ground up. Nah, ini adalah hasil karyanya dia, tulisan-tulisannya dia. Better roasting through instinct. Ya, ini adalah contoh dari website pribadi. Jadi teman-teman nanti kalau mau membuat website pribadi juga boleh. Nanti kita akan ada sesi materi cara membuat website, mulai dari membeli hostingnya, membeli domain, sehingga mendesain website. Nanti teman-teman bisa punya website pribadi untuk menulis blog ataupun artikel ataupun menyajikan portofolionya teman-teman. Tujuannya website pribadi ini di sini saya rangkum menjadi 4. Pertama, personal branding untuk menunjukkan karya teman-teman, portofolio teman-teman, dan juga experience-nya teman-teman supaya orang ataupun audiens itu melihat teman-teman sebagai seseorang yang profesional. Kemudian berkreasi sesuai hobi dan kesukaan kayak anakjajan.com tadi. Mereka punya hobi, kemudian mereka tuliskan di dalam website, mereka punya foto, kemudian mereka upload dalam websitenya mereka. Menampilkan portofolio, seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga menampilkan experiences atau pengalaman. Jadi ini yang pertama adalah website pribadi. Lalu kita lanjut ke website platform sharing. Ada unsplash.com, ada flickr.com. Jadi website platform sharing ini adalah website di mana dia itu sebagai wadah ya, ini tujuannya ya, sebagai wadah suatu komunitas dan menyalurkan hobi beberapa orang. Jadi misalnya teman-teman kalau mau mencari foto yang gratis, itu bisa lewat Unsplash. Nah ini adalah website komunitas orang-orang yang gemar foto.
selain gemar foto, mereka bisa upload fotonya di sini dan dijual. Tetapi ada beberapa yang gratis juga. Misalnya kita mau cari gambar tentang pantai ya. Nah, ini banyak gambar-gambar pantai. Ini kumpulan-kumpulan apa ya, foto, dan kita bisa download. Kayak gini nih. Downloadnya di sini ya. Nah, download free kan. Download free. Kita tinggal download aja gitu. Flickr juga sama. Flickr juga mirip Unsplash. Jadi ini kan kalau ini foto, kalau video pasti ada website yang berbeda, tapi konsepnya sama. Jadi kita bisa upload di website tersebut. Kita juga bisa mendapatkan keuntungan dijual apa namanya, foto ataupun videonya, ataupun hal-hal lain ya seperti NFT gitu juga, itu juga termasuk website yang bisa kita apa namanya, yang bisa kita upload karyanya kita kemudian dijual gitu. Menyalurkan hobi beberapa orang, tapi yang lebih pastinya adalah seperti Unsplash dan juga Flickr.com ini, atau Pinterest juga bisa termasuk di dalam apa ya, website platform sharing. Oke, ini kemudian lanjut ke website berita. Nah, kalau website berita, teman-teman pasti sering ya lihatnya di Google, misalnya kompas.com, detik.com, iNews gitu. Tujuannya untuk menampilkan informasi terkini dan juga menampilkan opini beberapa pakar. Jadi kadang-kadang ada halaman yang khusus untuk menampilkan opini dari penulis, bukan hanya fakta. Lalu ada yang namanya website perusahaan. Ini standar ya, misalnya gojek.com, teman-teman bisa lihat. Warungabnormal.com. Kalau teman-teman punya bisnis, punya usaha gitu, juga teman-teman juga bisa membuat websitenya. Gitu. Tujuannya apa? Untuk menampilkan profil dan cerita perusahaan. Orang-orang jadi tahu, oh ternyata perusahaan ini didirikan pada tahun kapan, didirikan di mana, pemiliknya siapa, gitu. Membangun kredibilitas. Jadi kalau bisnis yang memiliki website, dia akan dianggap sebagai bisnis yang lebih kredibel dan juga profesional. Bayangin Gojek nggak punya website gitu kan lucu. Warung Abnormal nggak punya website gitu kan, orang nganggap kurang kredibel. Jadi teman-teman kalau bisnisnya jalan dan punya website juga, dan websitenya bagus isinya, pasti akan lebih dianggap bisnisnya itu lebih profesional dan kredibel. Kemudian menampilkan bisnis perusahaan. Jadi di sini ada informasi terkait apa yang kita jual, produknya apa, apakah jasa ataukah barang gitu. Jasanya apa, barangnya apa, itu kita sampaikan di dalam website perusahaan ini. Lalu tipsnya, nah kalau kita membuat sebuah website perusahaan, tipsnya yang pertama menciptakan citra perusahaan. Kita mau dianggap orang seperti apa? Apakah kita mau dianggap orang sebagai perusahaan yang apa ya, yang fleksibel ya, yang tidak kaku gitu ya, silahkan tampilkan website yang tidak kaku gitu, yang warnanya cukup menarik gitu. Tapi kalau mau dianggap sebagai perusahaan yang profesional dan formal, berarti websitenya jangan terlalu banyak warna, tampilan-tampilannya, tulisannya juga harus tulisan yang formal gitu. Tips berikutnya adalah memiliki video profil perusahaan. Ini akan sangat penting karena akan menaikkan engagement ataupun ketertarikan orang terhadap perusahaan ataupun brandnya kamu. Lalu ada cerita perusahaan. Nah, ini biasanya masuk di About Us ya, story. Kenapa perusahaan ini berdiri? Siapa yang mengembangkannya? Mulai kapan dia berhasil? Atau turning point-nya itu bagaimana? Itu penting. Lalu yang keempat, sediakan konten yang berhubungan dengan pengunjung. Jadi, misalnya Gojek.com nih. Gojek menyediakan halaman khusus yang isinya adalah artikel. Artikelnya ini mungkin bisa membahas tentang fitur-fitur terbaru yang ada di Gojek, atau membahas tentang kuliner-kuliner yang ada di daerah tertentu. Kan itu masuk di GoFood kan. Kan ada hubungannya dengan pengunjung. Jadi itu juga penting kalau kita mau membuat sebuah website. Kemudian ada yang namanya website artikel atau website blog. Misal jurnal.id, dia memang halaman utamanya bukan khusus tentang informasi ataupun berita, tetapi dia punya halaman blog di sini ataupun halaman artikel yang isinya adalah
tulisan-tulisan yang berhubungan dengan produknya dia. Gitu. Tujuannya apa? Agar audiens tahu fitur produk, ya, untuk memperkenalkan fitur produknya. Kemudian agar audiens berpikir bisnis milik kita itu kredibel. Kemudian agar bisnis kita lebih banyak dijangkau oleh audiens. Karena dengan artikel kita bisa membantu mengoptimasi websitenya kita. Tipsnya, konten jangan terlalu hard selling. Coba ya kita langsung lihat journal.id blog. Journal.id. Harusnya di sini ada blog. Nah ya, namanya Jurnal Entrepreneur ya. Misalnya kita mau cari artikel terbaru. Nah ini tentang bisnis. Ini kan ini artikel ya, ini punyanya jurnal. Halaman utamanya bukan Jurnal Entrepreneur. Ini bukan bisnis utamanya. Bisnis utamanya dia adalah jualan software akuntansi, Jurnal ID. Tetapi dia banyak membuat artikel-artikel di sini seperti pengertian bisnis konsultan, tugas dan hal yang perlu dikuasai. Ini dia cerita nih, dalam dunia bisnis bla 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 bla. Oleh karena itu, baru apa itu bisnis konsultan? Dia cerita dulu. Tugas pokok seorang konsultan bisnis dia cerita dulu. Nah, pertama apa, dua apa, tiga apa. Dia mengedukasi tentang bisnis konsultan itu bagaimana, caranya bagaimana, prospeknya bagaimana, di mana. Ya kan. Nah ini panjang, jadi mereka benar-benar mengedukasi, benar-benar membuat sebuah tulisan yang cukup panjang, ya antara 700 sampai 2000 kata, supaya nanti orang yang membacanya itu menganggap bahwa si jurnal entrepreneur ini, penulisnya ini memang benar-benar kredibel, menguasai topiknya karena panjang yang ditulis. Nah, ini yang menarik di akhirnya ini. Coba teman-teman lihat di sini ya. Konten jangan terlalu hard selling. Kalau kita mau jualan, kan bikin konten ini. Ini kita mau jualan lewat konten kan. Kita jangan terlalu hard selling. Dari awal nggak usah bicara dulu tentang mau jualan. Di akhir aja jualannya. Nah, kita cerita dulu tentang bisnis konsultan. Kemudian setidaknya ada 7 alasan kenapa perusahaan Anda butuh bisnis konsultan. Kemudian terakhir, untuk menyiasati ketergantungan tersebut, nah supaya kita nggak ketergantungan sama ini ya, ahli yang berpengalaman, perusahaanmu bisa menggunakan software akuntansi perusahaan jasa jurnal. Nih kan nih, akhirnya dia mencoba untuk menawarkan diri. Dia nggak hard selling, tapi soft selling. Gitu. Dia coba menawarkan produknya. Karena ada problem di sini. Problem perusahaan biasanya membutuhkan seorang ahli akuntansi ataupun keuangan untuk memberikan solusi bisnis. Nah sekarang nggak perlu, kamu nggak perlu jadi lulusan akuntansi ataupun lulusan keuangan untuk bisa membuat laporan keuangan. Cukup dengan membeli software akuntansinya si jurnal ini. Nah itu termasuk soft selling, jadi tidak hard selling. Buat konten yang bermanfaat bagi target audience. Nah ini kan target audiensnya pebisnis ya. Ini kan konten yang bermanfaat nih bagi pebisnis. Pasti suka nih pebisnis kalau baca konten ini. Dia banyak dapat wawasan baru ataupun insight baru. Tetap sediakan call to action di akhir tulisan nih, di akhir tulisan ya. Call to action apa? Call itu kan memanggil, to action untuk bertindak ya. Jadi si jurnal ini sedang memanggil kita untuk bertindak. Bertindak apa? Ya untuk membeli softwarenya dia. Apa call to action-nya? Ini nih yang warna biru. Nih. Ini yang warna biru. Kalau kita pencet ini, saya klik kanan aja ya. Kita pencet, maka dia akan ke halaman lain. Nih, ke halaman beneran homepage-nya si jurnal nih. Produknya. Nih. Ingat ya, ini tadi untuk menyiasati perusahaanmu bisa menggunakan software akuntansi perusahaan jasa. Masuk nih ke sini, coba deh, coba gratis 14 hari. Kita suruh coba dulu, baru habis itu kalau kita sudah mencobanya, nah ini kita masukin nama lengkap, email, password, dan lain-lain, kita disuruh coba di situ. Habis coba, kemudian pasti kita ditawari untuk membeli ataupun berlangganan gitu ya, per tahun mungkin bayarnya nanti ya.
Sini, nah ini kan ada coba gratis, ada hubungi sales. Nah, kalau kita udah tertarik, ini langsung hubungi sales di sini. Ada live chat, call center, jadwalkan meeting. Jadi ini termasuk di dalam tetap sediakan call to action di akhir tulisan. Jadi meskipun kita membuat konten edukasi, bukan konten hard selling, tapi di akhir tulisannya setidaknya kita kasih call to action. Sewaktu-waktu si pembaca itu tertarik dengan produk kita, dia tahu kemana harus beli ataupun bertransaksi gitu. Jangan kita sudah mempersuasi, kita sudah mengiming-imingi ataupun kita sudah mempengaruhi dia untuk membeli produk kita, tetapi kita tidak sediakan tempat untuk kemana dia harus bertransaksi dan membeli. Jadinya bingung dia kan. Akhirnya nggak jadi beli. Urung niatnya, gagal untuk beli. Lalu poin penting berikutnya adalah sesuaikan tulisan dengan karakter audiens. Kalau tadi jurnal itu karakter audiensnya kan pebisnis ya, pasti yang serius untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi ya tulisannya jangan terlalu main-main gitu. Kecuali kalau karakternya adalah apa ya, audiensnya itu adalah penyuka boyband Korea gitu ya mungkin atau penyuka anim ya sesuaikan juga tulisan kontennya dengan audiens. Tips yang kelima konsisten dan yang terakhir jangan lupa kata kunci. Kata kunci ini penting nanti kita akan belajar bagaimana meriset kata kunci di dalam sebuah konten artikel. Oke, ini terkait dengan website artikel. Lalu berikutnya, nah ini website toko online. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara e-commerce dan juga marketplace. Kalau e-commerce itu adalah brand yang jual produknya secara online. Dia punya toko online, orang-orang bisa transaksi di websitenya dia. Tapi kalau marketplace adalah sebuah wadah yang mempertemukan penjual dan pembeli. Shopee itu ataupun Tokopedia yang punya produknya bukan Tokopedianya, tapi ada UMKM lain gitu kan. Ada akun lain sebagai pedagangnya di situ. Kita sebagai pembeli misalnya memiliki akun sebagai pembeli, kemudian terjadilah transaksi di Shopee gitu. Beda dengan toko online ataupun e-commerce. Kalau e-commerce, misalnya ini Brodo ya, teman-teman tahu Brodo kan? Brodo ini awalnya adalah merek sepatu. Jadi Brodo ini punya website. Websitenya ini ada e-commerce-nya, ada toko online-nya. Jadi kamu kalau buka websitenya dia, bisa pilih langsung produknya dia. Bisa transaksi langsung, bisa transfer langsung di situ, tanpa harus pindah ke Shopee. Gitu. Baby Zania juga sama. Ini ya, saya contohkan langsung. Oh ini Brodo ada nih, Brodo. Nah ini kan websitenya si Brodo nih. Nih, kita mau cari apa? Mau cari sepatu? Atau mau cari apa? Sepatu lah ya, karena Brodo ini dikenal dengan produk sepatunya. Sneakers ya, kita mau cari sneakers. Ini nggak cuma gambar, tapi dia juga bisa langsung menjual dan bertransaksi. Kita pilih ini nih misalnya, Best Light All Black GS. Ini ya, ini sepatunya. Oh ini size-nya, tapi lagi kosong semua kayaknya. Sorry banget, habis. Jangan yang ini deh, lagi habis. Mana yang ready ya? Ini kayaknya ready. Trainer white. Nah ini dia. Namanya trainer white. Nah ini menarik nih. Bisa dilihat nih kita secara detail ininya, jahitan-jahitannya. Nah, kemudian ini harganya kan. Tuh, ini penjelasannya. Deskripsi produknya. Bahannya. Size-nya ini. Ada juga size chart-nya. Ini nanti kalau ada yang review yang orang yang pernah beli di sini. Ya kan? Kemudian kalau kita mau beli tinggal add to cart aja, masukkan ke keranjang. Dia akan memproses. Ini ya tadi ya punya kita ya. 239.000, continue shopping atau mau check out. Agree dulu, misalnya kita mau check out nih di sini. Nah, kita masukin data di sini. Data, mau dikirim kemana, continue shipping. Udah, lanjutkan, nanti pasti ada proses pembayaran. Gitu. Nah, ini adalah website di mana di dalam website ini ada toko online-nya atau e-commerce, bukan marketplace ya. Marketplace itu kan dari definisinya aja marketplace, tempat apa ya? Tempat jualan atau tempat pasar gitu ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Beda sama e-commerce, kalau e-commerce ini toko online. Jadi tujuannya ada toko online ini, pertama menghasilkan profit jelas, penjualannya terukur,
direct tanpa third party. Kalau Shopee itu third party, dia pihak ketiga. Kalau kita mau bertransaksi lewatnya Shopee gitu. Kalau ini transaksi langsung ke websitenya si Brodo gitu, meskipun kita transfer ataupun kita kirim uang lewat e-wallet, OVO, GoPay dan sebagainya itu, kita langsung ke Brodonya, tidak menggunakan pihak ketiga. Tipsnya kalau kita mau membuat toko online seperti ini, call to action-nya juga harus jelas. Tadi kayak add to cart tadi ya, itu harus ada, jangan sampai nggak ada. Lalu gambar produknya jelas, kayak Brodo tadi, kita bisa zoom ya. Menampilkan rating produk, ada reviewnya tadi, navigasinya mudah, lalu menyediakan cara checkout yang lengkap, harusnya ada tutorialnya, kemudian ada halaman khusus untuk membahas bagaimana cara checkout, dan menyediakan saran produk rekomendasi lain. Kayak tadi kan ada sarannya ya. Mana ya si Brodo tadi? Ini. Back lagi. Nah, ini kan, ini call to action. Ini kan gambar produk jelas. Nah, ini saran produk lain nih. Produk sabi lainnya dari Brodo. Ada kaos, ada slop, ada sepatu. Ini ada rating atau review. Karena kebetulan nggak ada yang review nih. Nah, itu bagus nih udah websitenya. Nah, jadi seperti inilah ya website toko online. Kalau teman-teman mau membuat toko online websitenya, ini harus diperhatikan tujuan dan tipsnya. Oke, itu tadi beberapa jenis website ya. Intinya, peran website di dalam bisnis itu yang pertama, menciptakan kredibilitas usaha. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau usaha kamu atau bisnis kamu memiliki website, dianggap lebih kredibel. Yang kedua, memperluas jangkauan audiens. Jelas, karena ini internet. Dan orang sekarang banyak sekali dan hampir semua mengakses internet, membuka Google. Kalau dia butuh sesuatu, cari di Google. Kalau kamu hadir di internet, maka kamu akan semakin luas jangkauannya. Kemudian yang ketiga, mengedukasi target pelanggan menggunakan website. Kamu nggak perlu bayar SPG, ataupun kamu nggak perlu bayar PR ya, public relation, untuk menjelaskan produknya kamu. Kamu cukup menuliskan di halaman website kamu. Yang keempat, memudahkan pelanggan mencari informasi. Spesifikasinya bagaimana, ratingnya bagaimana, itu tinggal kamu tuliskan di website. Kemudian, nah ini, menciptakan kredibilitas bagaimana caranya? Tampilan website yang menarik dan profesional. Seperti Gojek tadi itu kan menarik ya, dan juga profesional, sesuai dengan karakternya dia, citranya dia. Untuk memperluas jangkauan audiens, kita harus bagaimana? Optimasi web di mesin pencari. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di materi lainnya, di pertemuan berikutnya. Kemudian mengedukasi target pelanggan. Kita gunakan halaman blog yang informatif, seperti jurnal.id tadi. Memudahkan pelanggan mencari informasi. Kita harus gunakan kata kunci yang sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Ada risetnya ini. Oke, itu tadi website. Kita sekarang masuk ke media sosial. Media sosial, yang ini penggunaan media sosial cenderung paling banyak itu Facebook ya di Indonesia, baru Instagram, baru Twitter. Kalau berdasarkan ini YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook ya, sama ya, Instagram, Facebook ya. Nah, ini manfaatnya media sosial untuk bisnis, menciptakan brand awareness, meningkatkan traffic. Jadi Instagram ini justru malah akan membantu traffic ke website gitu. Membina hubungan dengan pelanggan, ada interaksi ya, kemudian meningkatkan loyalitas. Kalau sosial media saya rasa kita sudah banyak bahas di mata kuliah sosial media kemarin ya. Jadi untuk manfaatnya saya kira teman-teman pasti sudah memahaminya. Ini ide konten kemarin juga sudah pernah saya sampaikan, ada be useful, be engaging, dan be kontroversial juga bila perlu digunakan. Gitu. Ini objektif dari sosial media, kita tentukan dulu mau awareness, mau interaction, atau mau conversion. Kalau kita mau awareness aja, cukup impression dan reach kalau di media sosial. Kalau kita mau interaction, adanya interaksi, ada like, comment, share, save, itu menjadi tolak ukur. Kalau mau conversion ya CTR, seberapa banyak orang yang beli dan bertransaksi ataupun registrasi. Oke, kemudian pertanyaannya,
Jadi media sosial atau website yang lebih efektif? Nah, ini penting nih. Teman-teman tolong disimak baik-baik ya pertanyaan ini. Jadi media sosial atau website yang lebih efektif? Sekarang gini, berdasarkan situasi satu dulu. Saya akan mencoba menjelaskannya tergantung dengan situasinya. Jika audiensmu sedang sedang tidak urgent, atau kalau kamu tidak urgent, lagi nggak pengen nyari sesuatu atau lagi nggak pengen beli sesuatu, kegiatan kamu biasanya ngapain? Scroll-scroll kan. Di mana scroll-scrollnya? Ya di Instagram, ya di TikTok, ya di YouTube. Ya kan? Intinya di media sosial, bukan di website. Teman-teman akan scroll-scroll terlebih dahulu, kemudian akan menemukan konten yang menarik, ya kan? Kalau ketemu akun, biasanya kalau teman-teman buka explore, ketemu konten yang menarik, buka akunnya, ya kan? Oh ternyata menarik semua kontennya, follow. Sudah follow, lihat kontennya terus kan, kepo sama produknya, kepo sama brandnya, baru deh buka website. Itu kalau audiens kamu sedang tidak urgent, atau kalau kamu lagi tidak urgent. Kamu nggak langsung buka website, tapi biasanya melalui media sosial dulu. Scroll-scroll, tahu akunnya, profilnya, baru kepo sama brandnya, baru deh buka website. Itu siklusnya. Tapi kalau situasi yang kedua, kalau kamu lagi urgent, kamu pasti bukanya di Google. Misalnya, kamu lagi butuh apa? Butuh pewangi laundry di sekitar Solo. Teman-teman cari tuh di search engine di Google, pewangi laundry Solo. Muncul artikel ataupun blognya. Kepo tentang bisnisnya, kepo media sosialnya, baru ke media sosial. Jadi tergantung dengan situasinya. Kalau kamu lagi urgent, pasti kamu akan ke search engine. Kamu akan ke website. Tapi kalau kamu tidak urgent, kamu akan berselancar di media sosial, bukan di website. Jadi intinya apa? Key point-nya. Mana yang lebih penting antara website dan media sosial? Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya sama-sama brand awareness, website dan media sosial itu penting. Kamu harus ada di website, kamu harus ada di media sosial. Kalau tujuan kamu adalah langsung bertransaksi, menyajikan tempat untuk bisa transaksi secara langsung, maka website lebih penting. Media sosial nggak bisa langsung transaksi. Dia akan mengarahkan kamu ke website pasti. Entah itu website marketplace, atau website e-commerce, atau mengarahkan ke WhatsApp. Gitu. Jadi dia nggak bisa langsung transaksinya. Itu transaksi. Kemudian mengedukasi secara detail. Seperti jurnal.id, dia bisa panjang banget artikelnya, lebih dari 2000 kata. 2000 kata itu panjang. Sehingga orang yang membaca, kalau memang orang-orang itu ingin benar-benar memahami isi dari topiknya, pasti dia akan lanjut membaca terus sampai ke bawah. Detail edukasinya. Lalu meningkatkan kredibilitas usaha, maka kamu harus mengutamakan website. Tetapi, kalau kamu mau hanya mengedukasi secara singkat dan ringan, itu cukup dengan media sosial. Kamu mau engagement, ada komentar dari audiens ataupun followers, ada DM, kita bisa balas DM, itu engagement jadi tinggi, itu gunakan media sosial. Di website kita nggak bisa lakukan itu. Sulit dan lama. Untuk meningkatkan loyalitas, kita gunakan media sosial. Jadi tergantung dengan tujuannya. Tapi pada intinya saya akan menyarankan bahwa tidak ada yang lebih efektif selain mengintegrasikan keduanya. Nggak mungkin dong kamu cuma pengen engagement aja tanpa adanya transaksi. Jadi kamu tetap harus butuh website, nggak cuma hanya media sosial. Nggak mungkin kan kamu cuma mau mengedukasi secara detail aja, kamu nggak pengen meningkatkan loyalitas. Jadi kamu nggak hanya butuh website, kamu juga butuh media sosial. Jadi antara media sosial dan juga website itu harus diintegrasikan keduanya. Jadi mungkin itu pesan dari saya. Website memiliki tujuan yang berbeda dengan media sosial. Kegunaan website dan juga media sosial itu berbeda, sehingga ketika kamu membuat sebuah bisnis, baiknya mengintegrasikan antara website dan juga media sosial. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa menangkapnya, memahami apa yang saya sampaikan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.